analog switch off membuat masyarakat tidak mampu tidak bisa menikmati hiburan dan informasi. Sejumlah warga di ibu kota Jakarta mengeluh karena perlu menerima set-top box gratis. TV-nya nggak ada, TV-nya mati. Kalau sekarang mah ya udah kagak bisa nonton program-program peraturan-peraturan, ada acara-acara di pemerintah, kita nggak bisa dapat informasi. Kaum marginal ini juga mengeluhkan harga set-top box yang tidak bersahabat dengan kantong mereka. Halo Sobat Cyber, dimanapun Anda berada, semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat, lahir dan batin. Sobat Cyber, akhir-akhir ini kita dengar rame nih tentang dimatikannya TV analog atau istilahnya ASO, analog switch off. Semua stasiun televisi diwajibkan untuk menonaktifkan atau mematikan siaran analognya. Sehingga akibatnya apa? Hanya yang memiliki alat untuk menangkap siaran TV digital yang bisa menikmati TV saat ini. Nah, kita akan bahas nih, apa sih sebenarnya ini analog switch off gitu, dan bagaimana dampaknya ketika kebijakan itu dilaksanakan pas hari-hari ketika masyarakat belum secara merata bisa mengakses TV dengan sinyal digital ini. Akan kita saksikan setelah yang satu ini. Sobat Cyber, analog switch off atau mematikan siaran TV analog memang menjadi amanat undang-undang Cipta Kerja begitu yang sudah disetujui sebenarnya oleh semua negara di seluruh dunia sejak tahun 2015. Kenapa? Karena frekuensi yang digunakan untuk TV analog itu tidak efektif, memakan begitu banyak bandwidth begitu. Nah, di negara-negara lain ternyata mereka sudah mulai mematikan siaran analognya dan beralih ke TV digital. Di Asia, ASEAN, sepertinya hanya Indonesia dan Timor Leste yang masih mempertahankan sinyal TV analog terakhir tanggal 2 November kemarin. Nah, sebenarnya bagus sih program ini gitu. Karena apa? Karena dengan TV digital frekuensi yang dibutuhkan itu lebih kecil, bisa mencangkup banyak televisi begitu, banyak stasiun televisi. Kemudian juga siarannya bisa disiarkan dengan jangkauan yang lebih luas. Kemudian gambarnya juga lebih jernih, termasuk juga bisa memberikan iklan secara targeted gitu. Hanya di TV digital yang bisa melakukan itu. Jadi nggak dipukul rata semua iklannya. Nah, kelebihan-kelebihan ini memang bagus kalau diadopsi negara kita. Yang jadi masalah adalah ketika pemerintah melalui Kominfo memberlakukan analog switch off begitu, ternyata tidak didahului dengan penyebaran infrastruktur TV digital ini dengan merata. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena begitu TV analog ini dimatikan, TV-TV konvensional, TV-TV yang tidak memiliki fasilitas untuk connect ke TV dengan sinyal digital, tiba-tiba akan mati dan hanya terlihat semut-semut saja gitu. Inilah yang sebenarnya menjadi masalah. Bukan karena sinyal digital itu jelek, TV digital itu jelek begitu, tapi momennya yang kurang pas kalau menurut saya. Kenapa kurang pas? Yaitu ketika masyarakat kita masih membutuhkan TV analog untuk mengakses siaran televisi, untuk mendapatkan informasi yang notabene hak untuk mendapatkan informasi itu adalah hak segala bangsa gitu, hak rakyat Indonesia gitu, hak seluruh rakyat Indonesia yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28F.
Nah, artinya kalau ternyata siaran TV ini dimatikan dan ada masyarakat kita yang tidak bisa mengakses siaran televisi yang digunakan mereka untuk mencari informasi atau hiburan, artinya kita mengambil hak dari masyarakat ini. Nah, ini kan harusnya nggak boleh begitu. Kenapa? Karena mereka juga saudara kita. Untuk orang-orang yang tinggal di perkotaan, untuk orang-orang yang memiliki uang, untuk orang-orang yang ngerti masalah teknologi, analog switch off sama sekali tidak ada masalah. Kenapa? Karena mereka ngerti bagaimana bermigrasi dari TV analog ke TV digital. Karena mereka punya uang untuk membeli TV yang sudah ada fasilitas untuk menangkap sinyal TV digital. Mereka punya uang untuk membeli set-top box gitu, yang harganya sebenarnya nggak terlalu mahal kalau menurut kita. Hanya sekitar 150.000 sampai ya mentang-mentangnya 500.000 lah yang bagusan begitu. Mampulah untuk orang-orang menengah ke atas. Tapi untuk saudara-saudara kita yang memang mereka tidak ada budget untuk membeli set-top box ini, yang mereka tidak kepikiran bahwa TV-nya tiba-tiba mati gitu, yang mereka tidak punya literasi yang cukup untuk bermigrasi ke TV digital. Nah, inilah yang menurut saya harus kita perhatikan. Kenapa? Karena ternyata masih banyak sekali masyarakat kita yang tidak ngerti bagaimana mendapatkan set-top box gratis ini. Banyak masyarakat kita, terutama di tingkat bawah begitu, tidak mengerti bagaimana bisa mendapatkan atau melakukan pencarian atau permintaan terhadap alat-alat set-top box gitu yang digunakan mereka untuk menangkap siaran televisi. Nah, inilah sebenarnya yang jadi masalah begitu. Kenapa? Aturan untuk mematikan siaran TV analog ini per 2 November 2022 itu dimulai dari Jabodetabek dan sekitar 273 kabupaten kota lainnya. Jabodetabek saja kita lihat, yang dekat dengan pusat pemerintahan gitu, yang sebenarnya terjangkau oleh pemerintah gitu. Ini saja masih banyak sekali yang belum mendapatkan akses terhadap alat set-top box gitu yang dibagikan gratis oleh pemerintah melalui Kominfo. Kemarin ketika mematikan analog signal gitu, pemerintah juga sudah membuat posko-posko untuk masyarakat ketika mereka membutuhkan support untuk beralih ke TV digital. Tapi Jabodetabek yang luasnya segambreng-gambreng ini gitu, yang penduduknya sangat banyak ini, ternyata hanya dibikin 6 posko yang akan menampung seluruh masyarakat Jabodetabek gitu. Ya agak susah gitu kan. Masyarakat Jabodetabek ini bukan hanya yang tinggal di perkotaan, tapi ada yang di pinggiran. Menurut saya, meminta masyarakat untuk datang ke posko itu kok agak kurang pas gitu. Kok kenapa tidak melakukan seperti misalkan Kementerian Sosial begitu, yang mereka memiliki data yang cukup bagus tentang siapa masyarakat kita yang butuh bantuan sosial, sehingga mereka bisa mendistribusikan langsung kepada masyarakat gitu. Nah, untuk alat set-top box ini saya masih belum melihat apakah pemerintah kita punya data yang cukup gitu, punya data yang valid, kira-kira siapa saja yang berhak untuk mendapatkan alat set-top box ini. Nah, ini kan penting untuk dihitung, karena yang dialokasikan Kominfo untuk daerah Jabodetabek itu kalau tidak salah sekitar 500-an ribu set-top box gitu. Sedangkan rakyat miskin di Jakarta saja jumlahnya 502.000 orang gitu. Artinya kalau itu dipakai untuk masyarakat Jakarta saja sudah habis. Bagaimana dengan Bogor, bagaimana dengan Depok, bagaimana dengan Tangerang, bagaimana dengan Bekasi gitu. Kira-kira dipikirkan enggak gitu. Nah, ini yang menjadi permasalahan. Bukan karena TV digital jelek, bukan gitu. Tapi masalah pemerataan gitu. Teknologi ini harus bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia begitu. Sebenarnya kalaupun TV analog tetap hidup, kemudian TV digital
juga hidup, itu juga nggak jadi masalah. Kenapa? Karena untuk menunggu kesiapan pemerintah membagikan alat set-top box, memberikan literasi digital, bagaimana menggunakan TV digital ini gitu. Sambil menunggu itu, masyarakat bisa menikmati siaran televisi analog. Nah, ketika mereka nanti mendapatkan, terutama rakyat miskin ini, mereka mendapatkan alat set-top box gitu, dan mereka bisa beralih ke TV digital, tentu nggak usah disuruh lah. Mereka akan tahu kok kalau ternyata menggunakan TV digital, nonton TV digital ini lebih bagus begitu. Lebih jelas, lebih jernih, tidak ada semutnya, lihat artisnya lebih cantik, lebih cakep, lebih ganteng gitu, semuanya clear gitu, sehingga nggak usah disuruh pun masyarakat kita akan beralih ke TV digital. Yang jadi masalah ini belum loh, gitu, mereka belum terjangkau ini. TV-nya nggak ada, TV-nya mati. Apakah iya pemerintah mau tetap meneruskan kebijakan ini gitu? Kalaupun terjadi penghematan frekuensi gitu, penghematan bandwidth, mau dipakai apa? Apa iya nanti setelah diambil dari stasiun televisi dalam waktu 2 hari, 3 hari, seminggu, sebulan, setahun mau dimanfaatkan frekuensi tersebut? Kan belum ada rencana juga. Gitu. Kenapa sih nggak on-kan aja TV analognya gitu? Kenapa sih maksain sekali TV analog ini harus dimatikan sebelum masyarakat kita rata bisa menikmati, memiliki alat untuk mengakses TV digital? Bukannya suuzon ya gitu. Saya takutnya karena sekarang ini Indonesia akan menggelar acara yang sangat besar level dunia, yaitu G20 di Bali pada tanggal 15 sampai 16 November. Saya takutnya mungkin ada yang malu gitu kalau Indonesia ini ternyata hanya menjadi satu-satunya negara yang belum beralih ke TV digital. Kalau alasannya itu, saya nggak ngerti lagi tuh harus ngomong gimana tuh. Kalau menurut saya lebih malu kalau kita bikin rakyat susah. Peduli amat lah. G20 negara-negara yang tergabung dalam G20 itu memang mereka peduli sama kita gitu. Lebih berat ke rakyatnya harusnya negara itu daripada berat ke pandangan negara lain gitu. Nggak usah lah kita malu dilihat oleh negara lain, kita ini masih menggunakan siaran TV analog gitu. Malaysia juga baru kemarin, Brunei juga baru beberapa tahun kemarin, Singapura juga baru beberapa tahun kemarin. Kita nggak ketinggalan amat kok. Kalau pemerintah mau gitu ya, sebenarnya bukan hal yang tabu mencabut kebijakan, mencabut aturan yang kemarin sudah disampaikan kepada rakyat gitu. Tanggal 2 November itu adalah analog switch off, semuanya mati gitu, dan ternyata banyak masyarakat yang belum dapat akses TV digital. Kalau menurut saya nggak usah malu lah, revisi aja gitu. On-kan lagi TV analog sementara gitu, nggak selamanya ya. Biarkan masyarakat yang belum memiliki akses terhadap TV digital bisa menikmati siaran televisi, karena mereka hiburannya cuma TV loh. Mereka nggak punya internet, mereka nggak punya akses ke koran, mereka nggak punya akses kemana-mana, hanya TV andalan mereka itu, yang itu disediakan gratis. Nah, berikan kepada mereka, sambil pemerintah mulai ini operasi ini, pemerataan alat set-top box gitu. Semua orang kita tunggu sampai semuanya bisa membeli set-top box, karena di media sosial pun sekarang banyak live streaming, platform media sosial itu jualannya itu yang paling laris apa? Set-top box. Di TikTok Shop, di Shopee, Tokopedia, bahkan di toko-toko konvensional gitu yang ada di sekitar kita, yang dicari orang apa? Set-top box. Masih banyak yang nyari gitu, dan masih banyak yang kehabisan, nggak bisa beli. Artinya kalau mereka punya uang, kemudian mereka beli nggak ada barangnya, kan mereka nggak bisa menikmati TV juga. Programnya bagus pemerintah gitu, tapi kasih waktu ke masyarakat supaya masyarakat ini rata dulu. Mereka mendapatkan akses terhadap hardware, mendapatkan bantuan dari pemerintah ketika mereka tidak mampu untuk membeli.
begitu, supaya mereka punya akses yang sama terhadap informasi. Ini kita berbicara masalah Jabodetabek. Bayangkan kalau misalkan analog switch off ini benar-benar rata diberlakukan di seluruh Indonesia secara serempak. Wah, saya nggak kepikiran tuh. Pasti akan banyak masyarakat kita yang tidak akan bisa akses informasi. Yang mungkin tempat tinggal mereka jauh-jauh begitu. Yang mungkin tingkat literasi digital mereka itu cukup rendah terhadap teknologi. Nggak ngerti nih, apa sih TV digital? Bagaimana sih cara supaya bisa nangkep TV digital begitu? Nah, ini PR sebenarnya pemerintah. Nggak usah malu gitu. Coba dilihat lagi, coba dipikirkan lagi, apakah perlu direvisi keputusannya begitu. Kita tunggu beberapa saat lagi. Orang kan sering juga pemerintah membuat suatu aturan, ternyata ketika aturannya itu bermasalah, ditarik aturannya gitu sampai nanti waktunya tepat gitu. Saya pikir ini juga coba tolong dipikirkan, pemerintah semoga melihat, sobat cyber yang ada di lingkup pemerintahan semoga bisa melihat, apalagi yang ada di Kementerian Kominfo begitu, atau di Kementerian Kemenko Polhukam gitu, bisa melihat bahwa masih banyak ini masyarakat kita yang belum bisa menjangkau siaran TV digital. Oleh karena itu, tolong diratakan dulu, bikin pemerataan, bikin infrastruktur yang bagus, fasilitasi masyarakat yang tidak mampu dengan peralatan yang bisa terkoneksi ke siaran TV digital. Nah, kalau semua sudah stabil, semua established, silahkan beralih ke TV digital. Semuanya pasti akan mendukung, semuanya tidak akan ada resistan. Oke, Sobat Cyber, saya pikir itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada kesalahan dan ada yang tersinggung. Semua ini kita bicarakan untuk menjaga agar seluruh masyarakat kita mendapatkan haknya untuk memperoleh informasi. Terima kasih. Jika suka konten ini, silahkan like, komen, share, dan subscribe. Jangan lupa komen kalau ada hal-hal yang ingin disampaikan. Sampai jumpa lagi. Semoga semuanya selalu sehat, semuanya selalu sejahtera, dan banyak rezeki. Terima kasih. Salam Cyber Indonesia.